Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bagian kedua, kelas 11 semester 1. Oke kelas, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi produk kerajinan dari bahan lunak dan wirausaha, diharapkan siswa mampu 1. Mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan lunak dan pengemasannya di wilayah setempat dan lainnya sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengidentifikasi bahan, motif hias, teknik pembuatan, dan fungsi karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, menganalisis unsur estetika dan ergonomis karya kerajinan dari bahan lunak serta menunjukkan semangat kewirausahaan dan inovasi berkarya. Dan yang keempat, merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dan pengemasannya dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan serta menunjukkan perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri. 5. Mendesain produk dan pengemasan produk kerajinan dari bahan lunak berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. 6. Membuat karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya dengan sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. 7. Menganalisis keberhasilan dan kegagalan serta peluang usaha kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya dengan memperhatikan estetika dan nilai ekonomis untuk membangun semangat usaha. Oke kelas, pada video pembelajaran ini kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya di bagian A, yaitu produk kerajinan dari bahan lunak, yaitu pada bagian 4 unsur estetika dan ergonomis produk kerajinan dari bahan lunak, 5 motif ragam hias pada produk kerajinan dari bahan lunak, 6 teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak, dan 7 perencanaan proses produksi kerajinan dari bahan lunak. Oke kelas, kita langsung memasuki pada bagian 4 unsur estetika dan ergonomis produk kerajinan dari bahan lunak. Pembuatan produk kerajinan harus memperhatikan unsur estetika dan ergonomis. A. Unsur estetika. Unsur estetika sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh ketika seseorang mencerap objek seni atau dapat pula dipahami sebagai sebuah objek yang memiliki unsur keindahan. Nilai-nilai keindahan atau estetik atau keunikan karya seni memiliki prinsip kesatuan, unity, keselarasan atau harmoni, keseimbangan, balance, dan kontras, sehingga menimbulkan perasaan haru, nyaman, nikmat, bahagia, agung, ataupun rasa senang. B. Unsur ergonomis. Unsur ergonomis karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan. Adapun unsur ergonomis karya kerajinan adalah seperti berikut. 1. Keamanan, security, yaitu jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk kerajinan tersebut. 2. Kenyamanan, comfortable, yaitu kenyamanan apabila produk kerajinan tersebut digunakan. Barang yang enak digunakan disebut barang terap. Produk kerajinan terapan adalah produk kerajinan yang memiliki nilai praktis yang tinggi. 3. Keluasan, flexibility, yaitu keluasan penggunaan. Produk kerajinan adalah produk terap atau pakai, yaitu produk kerajinan yang wujudnya sesuai dengan kegunaan atau terapannya. Produk terap atau pakai dipersyaratkan memberi kemudahan dan keluasan penggunaan agar pemakai tidak mengalami kesulitan dalam penggunaannya. 5. Motif ragam hias pada produk kerajinan dari bahan lunak.
Indonesia sangat kaya dengan keragaman produk kerajinan dengan berbagai macam ragam hias yang tersebar di seluruh tanah air. Ragam hias Nusantara pada umumnya memiliki muatan nilai tradisi dengan kekhasan dan keragamannya masing-masing. Di samping perbedaan-perbedaan terdapat pula persamaan-persamaannya. Misalnya jenis, bentuk, motif hias, pola susunan, pewarnaan, bahkan nilai simbolisnya. Berbagai motif ragam hias yang dapat digunakan untuk menghias karya kerajinan antara lain seperti berikut. A. Motif realis. Motif realis ialah motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar, seperti bentuk tumbuh-tumbuhan, bentuk hewan atau binatang, bentuk batu-batuan, bentuk awan, matahari, bintang, bentuk pemandangan alam. Gambar 1.13 merupakan contoh dari motif realis. B. Motif geometris. Motif geometris ialah motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya, bentuk segi 4, segitiga, lingkaran, kerucut, dan silinder. Motif geometris merupakan motif tertua dalam ragam hias karena sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Motif geometris berkembang dari bentuk titik, garis, atau bidang yang berulang, dari yang sederhana sampai dengan pola yang rumit. Hampir di seluruh wilayah Nusantara ditemukan motif ini. Motif hias geometris antara lain meander, pilin, lereng, banji, kawung, jelamprang, dan tumpal. Oke kelas, pada gambar 1.14 merupakan contoh motif geometris. Selanjutnya pada gambar 1.15 motif tradisional geometrik, dan pada gambar 1.16 motif geometrik abstrak. Oke kelas, di bagian selanjutnya di A, motif dekoratif. Pengertian dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif berupa gambar hiasan yang perwujudannya tampak rata, kesan ruang jarak jauh dekat, atau gelap terang tidak terlalu ditonjolkan. Untuk memperoleh objek gambar dekoratif, perlu dilakukan deformasi atau pensiliran alami. Bentuk-bentuk objek di alam disederhanakan dan digayakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya, bunga, hewan, tumbuhan yang digayakan. Kesan tentang bunga, hewan, tumbuhan harus masih ada pada motif itu. Berikut ini pada gambar 1.17 merupakan contoh motif dekoratif. Motif abstrak. Motif abstrak merupakan motif yang tidak dikenali kembali objek asal yang digambarkan atau memang benar-benar abstrak karena tidak menggambarkan objek-objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan, gubahan objek alam, serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca. Motif abstrak di sini menggunakan bentuk yang lebih bebas, bukan geometris. Pada gambar 1.18 merupakan contoh motif abstrak. Oke, bagian 6, teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Ada beberapa teknik pembuatan produk kerajinan dari bahan lunak. Teknik tersebut disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Adapun teknik yang dapat digunakan untuk membuat karya kerajinan dari bahan lunak antara lain membentuk, menganyam, menenun, dan mengukir. A. Membentuk. Teknik membentuk biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Macam-macam teknik membentuk antara lain seperti berikut. 1. Teknik koil atau lilit pilin. Cara pembentukan dengan tangan langsung seperti koil, lempengan atau pijat jari,
merupakan teknik pembentukan tanah liat yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Bentuknya tidak selalu simetris. Teknik ini sering dipakai oleh para seniman dan perajin keramik. 2. Teknik putar. Teknik pembentukan dengan alat putar dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris atau bulat, silindris, dan bervariasi. Cara pembentukan dengan teknik putar ini sering dipakai oleh para pengrajin keramik. Pengrajin keramik tradisional biasanya menggunakan alat putar tangan atau hand wheel, atau alat putar kaki atau kick wheel. Para perajin bekerja di atas alat putar dan menghasilkan bentuk-bentuk yang sama seperti gentong dan guci. 3. Teknik cetak. Ada 2 teknik pembentukan karya kerajinan dari bahan lunak, yaitu sekali cetak atau cahier perdu dan cetak berulang. Teknik sekali cetak ialah teknik cetak yang menghasilkan sekali cetakan dan tidak dapat diperbanyak. Teknik cetak berulang atau bevel ialah teknik mencetak yang dapat memproduksi karya dengan jumlah yang banyak dengan bentuk dan ukuran yang sama. Bahan cetakan yang biasa dipakai adalah gips, seperti untuk cetakan berongga, cetakan padat, cetakan jigger, maupun cetakan untuk dekorasi tempel. Cara ini digunakan pada pabrik-pabrik keramik dengan produksi massal, seperti alat-alat rumah tangga, piring, cangkir, mangkok, dan gelas. B. Menganyam. Teknik menganyam dapat digunakan untuk pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dengan karakteristik tertentu. Bahan baku yang digunakan untuk membuat karya kerajinan dengan teknik menganyam ini berasal dari berbagai tumbuhan yang diambil seratnya, seperti rotan, bambu, daun lontar, daun pandan, serat pohon, pohon pisang, eceng gondok. Contoh karya kerajinan dengan teknik menganyam yaitu keranjang, tikar, topi, dan tas. C. Menenun. Teknik menenun pada dasarnya hampir sama dengan teknik menganyam. Perbedaannya hanya pada alat yang digunakan. Untuk anyaman, kita cukup melakukannya dengan tangan atau manual dan hampir tanpa menggunakan alat bantu. Sedangkan pada kerajinan menenun, kita menggunakan alat yang disebut lungsin dan pakan. Pada beberapa daerah di wilayah Nusantara, terdapat kesamaan teknik namun berbeda dalam ragam hiasnya. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari suatu daerah dengan daerah lain. Misalnya, kain ulos dari Batak, kain tapis dari Lampung, kain turso dari Jepara, dan kain songket yang dibuat dari Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sumbawa. D. Membordir. Ketika memakai pakaian, hal yang perlu diperhatikan selain mempertimbangkan aspek kegunaan dan kenyamanan, perlu juga diperhatikan aspek keindahannya. Salah satu yang dapat ditonjolkan dari pakaian dan kebutuhan sandang lainnya adalah hiasannya. Di samping batik, penerapan motif atau ragam hias pada pakaian dapat juga diterapkan dengan bordir. Bordir merupakan hiasan dari benang pada kain. Istilah lain yang hampir sama dengan bordir adalah sulam. E. Mengukir. Teknik mengukir adalah kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis ukiran, antara lain ukiran tembus atau kerawangan, ukiran rendah, ukiran tinggi atau timbul, dan ukiran utuh. Pada umumnya, teknik mengukir diterapkan pada bahan kayu. Namun, teknik ini dapat pula diterapkan pada bahan lunak seperti sabun padat dan lilin. Oke kelas, ini adalah contoh teknik pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak. Nomor 1, bahan tanah liat. Teknik membentuk dengan teknik koin, membentuk dengan teknik putar, membentuk dengan teknik cetak. Nomor 2,
bahan serat alam, teknik menganyam, menenun, membordir. Nomor 3, bahan kulit, teknik mengukir. Nomor 4, gips, teknik membentuk dengan teknik cetak, mengukir. Nomor 5, lilin, tekniknya dengan mengukir, membentuk dengan teknik cetak. Nomor 6, bahan sabun, teknik mengukir. Nomor 7, bahan bubur kertas, teknik membentuk dengan teknik coil, membentuk dengan teknik cetak. Oke kelas, tugas kelompok LK2. Anda di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing berjumlah antara 3-4 siswa. Setiap kelompok mengamati dan mengumpulkan data tentang produk kerajinan dari bahan lunak yang ada di wilayah masing-masing. Mencakup aspek-aspek berikut ini. 1. Produk kerajinan dari bahan lunak. 2. Gambar atau foto atau sketsa karya kerajinan. Yang ketiga, ragam hias. Yang keempat, nilai estetika. Dan yang kelima, nilai ergonomis. Buatlah laporan hasil diskusi dan pengamatan Anda, kemudian presentasikan hasil diskusi dan pengamatan Anda secara kelompok. Lembar kerja 2, nama kelompok, nama anggota kelas, kemudian menganalisis produk kerajinan dari bahan lunak, terdiri dari nomor, nama kerajinan, gambar atau foto atau sketsa, ragam hias, nilai estetika, dan nilai ergonomis. Refleksi diri. Renungkan dan tuliskan pada selembar kertas. Ungkapkan pemahaman apa yang kamu peroleh setelah mempelajari materi produk kerajinan dari bahan lunak berdasarkan beberapa hal berikut ini. 1. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika mempelajari karya kerajinan dari bahan lunak yang ada di wilayah Anda masing-masing? Yang kedua, materi apa yang masih sulit untuk dipahami? Yang ketiga, catatan hasil pengamatan dari berbagai sumber atau referensi bacaan tentang benda kerajinan dari bahan lunak yang sudah Anda lakukan bersama kelompok. Yang keempat, catatan kesulitan yang dihadapi saat mencari informasi dan pengamatan. Oke kelas, kita ke bagian 7 yaitu perencanaan proses produksi kerajinan dari bahan lunak. Untuk membuat produk kerajinan diperlukan perencanaan yang matang. Misalnya produk kerajinan pakaian. Dalam perancangan produk kerajinan pakaian diperlukan berbagai interaksi ilmu pengetahuan. Misalnya pengetahuan tentang kebiasaan masyarakat atau antropologi dan sejarah, ukuran badan atau antropometri, ukuran pakaian atau standarisasi, bentuk dan perhiasan, pendidikan moral, etika, gaya hidup, pengetahuan bahan, fisik, teknik pembuatan, rekayasa, perhitungan biaya produksi, akuntansi, promosi, publikasi, pemasaran, marketing, kemasan, desain, dan ilmu yang lainnya. Perencanaan produk kerajinan umumnya lebih menitikberatkan pada nilai-nilai estetika, keunikan, craftsmanship, keterampilan, dan efisiensi. Sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau fisiologis, misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furniture, dan sandang. Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. Komponen struktural yang membentuk sistem produksi terdiri atas bahan, material, mesin dan peralatan, tenaga kerja, modal, energi, informasi, tanah, dan lain-lain. Komponen fungsional terdiri atas supervisi, perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan kepemimpinan, yang kesemuanya berkaitan dengan manajemen dan organisasi. Oke kelas, selanjutnya suatu sistem produksi selalu berada dalam lingkungan sehingga aspek-aspek lingkungan seperti perkembangan teknologi, sosial dan ekonomi, serta kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi keberadaan sistem produksi itu. Produk kerajinan umumnya diproduksi ulang atau diperbanyak dalam skala home industry. Oleh karena itu,
Dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya. A. Pengelolaan sumber daya usaha. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan atau industri. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya 6M, yaitu sebagai berikut. 1. Manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Pandangan yang menyamakan manusia dengan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tidak tepat, baik dilihat dari konsepsi, filsafat, maupun moral. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. 2. Money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan atau industri. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan yang harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari sesuatu organisasi. 3. Material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, melainkan membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah dengan menggunakan cara pengangkutan yang murah dan aman. Di samping itu, bahan mentah tersebut akan diproses sedemikian rupa sehingga dapat dicapai hasil secara efisien. Selanjutnya yang keempat, mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap, sehingga banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin makin menonjol. Hal ini karena banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli sehingga memungkinkan peningkatan dalam produksi. Yang kelima, metode. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Oke, kelas yang keenam, market atau pasar. Memasarkan produk memiliki peran yang sangat penting sebab jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Oke kelas, yang B, menentukan fungsi dan kualitas produk kerajinan. Dalam merancang produk kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal berikut. 1. Bentuk. Yang dimaksud bentuk pada produk kerajinan adalah wujud fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Karena itu pula, dalam proses penciptaan, seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni, seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang. Selain itu, seorang pengrajin harus menguasai prinsip-prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, harmonisasi, kontras, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi. Dalam pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi sementara bentuknya tetap indah. Pembuatan produk kerajinan harus benar-benar memperhatikan aspek kenyamanan. 3. Bahan. Pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan
harus dimiliki seorang pengrajin. Dengan adanya pemahaman terhadap bahan, ia akan mampu menemukan teknik pengolahannya. Dengan teknik yang tepat akan dihasilkan karya kerajinan secara optimal, karena setiap bahan selalu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tanah liat berbeda karakternya dengan lilin. Semen berbeda karakternya dengan gips. Bahkan setiap jenis kayu memiliki karakter sendiri-sendiri. Setiap bahan memerlukan teknik penggarapan yang berbeda-beda. Karakter setiap bahan tersebut pada umumnya ditentukan oleh susunan unsur-unsur pembentuknya. Seorang pengrajin harus mampu memadukan aspek bentuk, fungsi, dan bahan agar hasilnya optimal. Ketiga aspek tersebut saling berkait dan bekerja sama. Oke kelas, di bagian C menentukan segmentasi pasar. Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar makin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Untuk itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan meliputi sasaran pasar, selera konsumen, citra produk, saluran distribusi, dan penentuan harga. D. Menentukan bahan atau material produksi. Pada karya seni kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi, sementara bentuknya tetap indah. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat terkait dengan sasaran pasar karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan, terutama dalam menggunakan benda terapan, dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Bentuk selalu bergantung pada sentuhan keindahan atau estetika. Oleh karena itu, dalam penciptaannya, seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni rupa seperti garis, bentuk, warna, dan komposisi. E. Menentukan teknik produksi. Mewujudkan sebuah produk kerajinan haruslah menggunakan cara atau teknik tertentu sesuai dengan bahan dasar kerajinan. Penguasaan teknik dalam berkarya kerajinan akan menentukan kualitas produk kerajinan yang dibuat. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Oke kelas, di tugas kelompok LK3, observasi atau studi pustaka, pilihlah 4 foto karya kerajinan dari bahan lunak yang terdapat di daerah Anda atau di wilayah Nusantara. Anda bisa mencari data dari internet, buku, atau media lainnya. Diskusikan dengan kelompok Anda tentang fungsi, produk, target, pengguna produk, teknik produksi. Kemudian presentasikan hasil diskusi kelompok Anda secara bergantian. Oke kelas, lembar kerja 3 ada nama kelompok, nama anggota, kelas, dan menganalisis perencanaan produksi kerajinan dari bahan lunak pada tabel berikut ini. Oke kelas, sesi kali ini sampai di sini dulu ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian B, yaitu produksi kerajinan tanah liat. 1. Bahan pendukung. 2. Alat pendukung. Oke kelas, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa like, share-nya agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan bagi yang belum klik subscribe ya, gratis, agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Oke kelas, terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Thanks for watching. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.